Oke, selamat berjumpa. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah aplikasi untuk warehouse, ya, di mana aplikasi ini lebih menekankan ke manajemen warehouse-nya, ya, di mana manajemen warehouse yang akan kita tunjukkan kali ini adalah menggunakan sistem FIFO, first in first out, ya. Jadi aplikasi ini kita mulai dengan login user dulu, ya. Kita login dengan password yang sudah kita miliki. Oke, halaman utama dari aplikasi ini akan kita berikan dashboard agar pihak manajemen lebih gampang untuk melihat perkembangan dari warehouse itu, ya. Ada grafik summary gudang, grafik rak kosong, ya. Sementara untuk awal seperti itu. Kemudian agar untuk bisa menggunakan aplikasi ini, maka yang perlu pertama kali dilakukan adalah setup master. Di sini ada master kategori. Jadi master kategori itu master kategorinya barang, ada master customer, ya, master barang, master rak, master supplier, dan master satuan. Yang terpenting di aplikasi ini, karena ini kita menekankan ke manajemen warehouse-nya, kita akan tunjukkan sebagian master saja. Yang pertama adalah master barang. Ya, master barang ini sebagai ini sudah kita upload, ya, melalui file Excel, ya. Ini master barangnya sama dengan kebanyakan aplikasi yang lain, ya, master barangnya. Kemudian berikutnya adalah master rak. Nah, ini yang sangat menentukan sekali bagaimana kita mendesain rak yang ada di gudang kita, sehingga nanti aplikasi ini benar-benar powerful, ya. Kita asumsikan bahwa ini ada 5 rak, ya, A1 sampai A5. Kemudian di masing-masing rak itu akan memiliki baris atau kolom, ya. Kalau satu baris dianggap akan dipakai barang yang sama, satu baris dianggap sama, atau kalau misalkan satu baris terlalu panjang, maka bisa dibuat berkolom-kolom, ya. Oke. Nah, kita lihat ini contohnya. Ini rak A5, ya. Ini ada memiliki baris, ya, baris, kita lihat all, ya, kita sudah desain A501 sampai A520. Nah, kita ibaratkan ini ada 50, ada 20 baris. Nah, masing-masing baris ini nanti ini A520 ini kita asumsikan baris ada kolom, ya, karena nanti di aplikasi ini kita akan menggunakan konsep palet untuk menaruh barang di raknya, jadi diangkat paletnya, sehingga kita akan punya kapasitas masing-masing palet, ya. Satu palet ini katakan berisi 10 dus. Nah, untuk rak yang ini kita identifikasi dia digunakan untuk produk apa, ya. Ini produk yang akan ditaruh di barang itu. Kemudian demikian juga di rak lain akan ditaruh barang yang lain dengan kapasitas yang berbeda, bisa di setting berbeda-beda, ya. Gunanya buat apa? Gunanya nanti akan kita lakukan ketika kita akan melakukan penerimaan barang. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh penerimaan barang. Ketika kita nanti melakukan penerimaan barang, maka barang yang kita terima itu harus kita tata di rak sedemikian rupa sehingga tujuan utama dari penggunaan aplikasi warehouse, ya, itu bisa tercapai. Oke, misalkan kita akan menerima barang dari supplier ABC. Oke, ini data-data yang lain boleh diisi. Ya, ini kita tes saja, ya. Catatannya ini juditnya ini nanti berhubungan dengan keuangan, ya. Nanti aplikasi warehouse ke belakangan juga harus bisa menyajikan AR outstanding maupun AP outstanding AP, ya. Oke, ini kita simpan ininya. Oke, nah setelah itu kita akan dimasukkan ke menu untuk memilih barang. Ini barang yang kita terima misalnya, ya, kita menggunakan barang yang sudah ada di master, ya, misalnya barangnya ini. Oke, barang ini kita masukkan ke sini, ya, kita tekan enter maka akan muncul ininya. Kemudian ini jumlah barang yang kita terima, misalkan kita terima 45 dus, ini harganya karena di master kosong maka 0, kita abaikan saja dulu. Ini kita simpan, ya, berhasil kita simpan. Selanjutnya adalah barang 45 ini kan nanti akan harus kita taruh di rak. Naruhnya rak gimana? Ini bisa dilakukan dengan klik tombol detail ini. Barang ini akan kita klik
akan kita tata di rak sedemikian rupa. Nah, di sini akan muncul otomatis rak yang tersedia untuk produk tadi. Kita akan menerima produk namanya Case Vanish Pink 1000 ml ya, jumlahnya 45. Kemudian rak yang tersedia untuk produk itu ternyata ini ada A520, A514 sampai 20, ada 70 kapasitasnya. Nah, ini sistem akan memberikan saran penempatan secara otomatis. Jadi kita bisa melakukan ini langsung otomatis karena barang kita cuma 45, sementara kapasitas raknya ada 70. Ini bisa langsung generate gini, maka sistem akan langsung membuat penempatan rak sesuai dengan urutan rak. Kita lihat ya, ini otomatis ketika jumlah barangnya 45, sementara di dalam satu palet itu isinya 10, maka dia akan mengambil 4 palet penuh berisi 40, sisanya 5-nya satu palet sendiri. Ya, satu palet sendiri. Nah, oke, sebelum dilanjut, kemudian nanti gimana misalnya ada ternyata barang ini raknya tidak tersedia. Apakah kita bisa menaruh di rak yang lain? Bisa. Sebagai contoh misalnya, yang ini kita kembalikan, kita potong ya, kita kembalikan. Kita anggap saja ini enggak ada, maka ini ada pilihan. Ini rak yang sesuai dengan rencana, dengan peruntukannya atau bukan. Nah, kita bisa saja menampilkan semua rak. Kita lihat, rak yang sesuai dengan peruntukan dengan produk ini berwarna hijau. Kemudian rak yang secara database dia tidak diperuntukkan untuk produk yang ini, tapi untuk produk yang lain akan berwarna kuning. Nah, dalam keadaan tertentu, ketika rak yang sesuai dengan peruntukannya tidak ada, maka kita bisa juga melakukan penempatan secara ini terpaksa. Jadi terpaksa ditaruh di sini. Di sini. Tetapi sistem akan mengidentifikasi bahwa penempatan rak ini itu adalah menyalahi aturan atau menyimpang dari peruntukannya. Tetap ditandain berwarna merah. Oke, kita lihat juga kita tambahkan lagi A513 ini. Kita tambahkan lagi 509 di sini. Ya. Oke, misalnya ini kita anggap ini kita anggap pas ya. Seperti ini, kalau mau mengurangi dihapus gini ya. Ini nambahkan diklik gini aja. Ini otomatis naik turun ya. Oke. Nah, kemudian ini bisa kita close. Ini bisa kita close. Artinya kita sudah punya data penempatan nanti barang ini adanya di mana. Oke, ini tadi kita pakai 50 ya. Ini 45 biar ini kita paskan dulu aja. 50 ya. Bisa dilakukan seperti ini sesuai dengan ininya perubahannya. Oke. Nah, kemudian nanti setelah ini kita akan bisa mencetak barcode-nya. Jadi untuk memasang palet ini, barang ditaruh sesuai dengan rak yang ditentukan waktu penerimaan, maka kita bisa mencetak barcode-nya ini. Ya, ini barcode-nya. Kita coba tunjukkan barcode dengan QR code sama barcode dengan ini model panjang ya. Ini QR code, ini barcode. Nah, ini nanti ada QR code yang di mana di dalam ini kita simpan informasi tentang dia berada di raknya rak apa, kemudian nama produknya apa, kemudian jumlahnya berapa, dan tanggal berapa dia masuk ke gudang. Nah, ini penting informasi tanggal karena nanti ketika kata pengeluaran barang, maka kita akan juga memberikan saran sesuai dengan urutan barang ini. Barang yang tanggalnya lebih dulu harus keluar lebih dulu. Oke. Ini yang bisa di print out, kemudian nanti ini kita tempelkan atau kita gantungkan barcode ini di QR code ini di palet yang ada untuk menempatkan display ini sesuai dengan raknya. Sehingga nanti ketika ada barang kok ada yang barang aneh atau kita bisa melakukan sampling, kita bisa melakukan scan QR code ini. Ini bisa kita lihat benar enggak ini palet ini isinya ini. Isinya ini dan letaknya di A514. Sehingga nanti petugas gudang bisa ketahuan kalau dia menaruh barang tidak sesuai dengan aturan rak yang sudah kita tetapkan. Oke, kembali ke sini ya. Seperti itu ininya barcode-nya. Kemudian selanjutnya ya, ini kita hanya tunjukkan barang ini. Kemudian nanti waktu pengeluaran barang ya, pengeluaran barang nanti juga akan ngambil sesuai dengan
letaknya barcode itu ada di mana. Artinya ketika kita ingin melakukan penerimaan barang ya, tadi barangnya misalnya apa tadi ya? Ya ini misalnya ya, ini kita mau menerima sebanyak 10 ya misalnya. Tidak berhasil karena mungkin sudah ada di sini ya. Sama juga nanti di penerimaan barang kita juga langsung diberikan saran ininya. Barang yang harus diterima yang ini ya. Oh yang ini harus didahulukan sehingga waktu penerimaan, waktu pengeluaran barang mau penjualan itu juga harus sesuai dengan tanggal yang sudah masuk. Oke, saya kira itu poin inti dari manajemen warehouse dengan menggunakan konsep FIFO. Yang penting adalah bahwa barang masuk itu teridentifikasi dengan jelas, barang itu tanggal berapa masuknya, dan menempatkan di barang di gudangnya itu sesuai dengan aturan yang sudah kita tetapkan. Sehingga tidak bisa naruh barang seenaknya ataupun ngambil barang seenaknya. Dari sistem harus bisa dilihat, oh mana yang harus diambil. Mengenai sistem ngambilnya, bisa saja nanti ya, bisa saja kita tentukan dulu, ini kita cetak barcode-nya atau kita cetak listnya, nanti kita sampaikan orang gudang untuk mengambil sesuai dengan kode yang ada di QR code tadi. Oke, saya kira itu saja. Ini yang paling utama fitur yang kita berikan untuk mengelola gudang FIFO yang bisa tersistem dengan baik. Oke, terima kasih.